Segala puji, hormat, juga syukur semuanya karena Tuhan. Tanyakan sama-sama lagu ini. Segala puji, hormat, juga syukur. Kita makan. Segala puji, hormat, juga syukur. Tunaikan bagimu karena cintamu yang tiada terukur. Karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku. Ayo nyatakan sama-sama segala puji. Segala puji, hormat juga syukur. Ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku. Baik, nyatakan lagi dengan sungguh segala puji. Segala puji, hormat juga syukur. Ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidup. Belum semuanya adik-adik nyanyi lagu ini. Mari nyanyi lagu ini. Segala puji. Segala puji, hormat juga syukur. Ku naikkan bagimu. Karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku. Coba adik-adik yang di rumah saja yang katakan segala puji. Segala puji, hormat juga syukur. Ku naikkan bagimu. Katakan karena cintamu Tuhan. Karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku. Katakan karena cintamu. Karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku. Katakan lagi karena cintamu. Karena cintamu yang tiada terukur. Segenap hidupku bagimu. Ayo semuanya tutup matanya. Adik Silvi yang akan berdoa. Adik-adik, semuanya tutup mata, lipat tangannya, kakak akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Adik-adik, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sekali lagi Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Makin nih Kak, makin kecil ya, harus lebih besar. Semangat. Blessed Kids Family, are you ready? Yes, we are ready. Satu mati, satu dua, dengan jiwa. Dua, berdoa senantiasa. Tiga, Buna seperti yes, Blessed. Wow, keren. Mari adik-adik yang ada di rumah kita bangkit berdiri semuanya ya. Bangkit berdiri semuanya. Oke, semuanya udah bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau memuji nama Tuhan.
dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, musik. Kita menyatakan hari yang telah dijadikan Tuhan Hari ini hari hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Ikuti gerakan Kasansan ya, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka citalah suka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Oke adik-adik, kayaknya kakak lihat masih ada yang belum bangkit berdiri. Bangkit berdiri, coba bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oke, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ikuti gerakan lagu ini. Kita mau sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Kita nyalakan lagi hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Katakan lagi, hari ini. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Mana bersukanya, tunjukin giginya. Bersuka di dalam Tuhan. Ikuti gerakan Kak Silvi ya. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. bersuka Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Boleh kalau ada kakak. adik-adik, suara kakak masih kecilnya. Adik-adik, suara kakak terdengar nggak? Halo adik-adik, apakah suara Pak Sansan kedengeran? Beneran, Kak. Kedengeran. Cucu suaranya. Tadi pujiannya kedengeran? Halo, mana suara? Ya, kalau dideketin dengar. Kalau dideketin. Kalau dideketin dengar. Oke. Oke, adik-adik, terima kasih. Oke adik-adik, kita mau sambung pujian kita. Walaupun
kita beribadah secara online, kita mau tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sebab sukacita itu datangnya dari Tuhan, Tuhan Kak. sendiri. Coba kalau di sebelahnya ada papa, ada mamanya, atau ada kakak, ada adiknya, adik-adik bisa peluk, adik-adik bilang, bersukacita ya. Bersukacita ya. Adik-adik peluk, bersukacita ya. Peluk sama papanya, sama mamanya. Ya adik-adik ya. Atau adiknya. Oh, sampai Ya, sampai wah, di bersukacita. kiss juga. Oke. Nah, saat ini kita mau sambung pujian kita. Masih bangkit berdiri adik-adik. Ya, masih bangkit berdiri. Lagu ini mengatakan, di kanan Kau ada, di kiri, kau ada, di atas, Tuhan ada, di bawah. Tuhan juga ada. Oke, karena Engkaulah Yesus. Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau, katakan lagi, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Katakan, ku daki-daki. Ku daki-daki, daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang Turun, sumber yang dalam, ku melintasi padang. bentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Katakan lagi, ku daki-daki. Ayo semuanya turun, ku daki. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Sebentar lagi, di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau. Oke, adik saja lagi, di kanan kau ada, di kanan kau ada. Mana suaranya? Di kiri Kau ada. di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau. Lebih semangat lagi. Di kanan Tuhan ada, kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah.
Yesusku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya akan dengar firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk yang manis. Sebentar, kita mau naikkan lagu Di Telapak Tanganmu Tertulis Namaku. Nyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Di telapak tanganku tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Katakan di tengah badai Tuhan hadir. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Adik-adik sudah tahu lagunya? Kita tutup matanya, kita naikkan lagu ini kembali. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari nyatakan adik-adik. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Menyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Adik-adik tutup matanya, nanti Kak Samsan akan berdoa, firman Tuhan dari kita. Adik-adik, tutup matanya, tutup tangan, kita mau berdoa. Ketika Samsan berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada siang hari ini, kami boleh datang, beribadah, memuji Tuhan, bersama-sama.
Tuhan, sebentar, ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberkati setiap kami, dan bukan hanya kami dengar, tapi kami bisa lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, untuk fokus, untuk dengar-dengaran, ada firman Tuhan. Dan urapi maka kami akan membawakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengan kasih Tuhan, katakan amin. Adik-adik. Nah, sebelum kita pisah kelas, kakak mau bawakan pengumuman. Adik-adik, kedengaran suara kakak? Masih, Kak. Kedengaran ya. Oke. Saya mau bawain pengumuman. Pengumuman yang pertama, terima kasih buat teman kita Jocelyn yang sudah memberikan ayat hafalan minggu lalu di Nahum 1 ayat 7. Ya, terima kasih buat Jocelyn untuk memberikan ayat hafalannya. Bagi adik-adik yang rindu, adik-adik bisa memberikannya kepada Kakak Sen dan Kak Silvi. Oke, minggu depan kita akan beribadah kembali melalui Zoom ya adik-adik ya. Jam berapa Kak? Jam 11 siang. Oke, jam 11 siang. Adik-adik ya. Kalau ibadah itu boleh telat gak? Enggak dong Kak. Kalau telat, diapain Kak? Nanti ketinggalan. Oh, nanti ketinggalan. Kalau sekolah aja nggak boleh telat ya Kak ya? Iya. Apalagi kita beribadah kepada Tuhan. Jadi adik-adik, dicatat jam 11 siang minggu depan akan diadakan ibadah melalui Zoom dan kita akan pisah kelas. Oke, berikutnya. Nah, video persembahan pujian, adik-adik yang rindu memberikan ayat hafalan juga atau kesaksian atau butuh dukungan doa bisa kirimkan ke Kak Sansan atau Kakak Silvi. Ya, ingatkan kembali adik-adik untuk doa dan puasa untuk JGA dan PGA dilakukan setiap hari Kamis mulai dari Rabu jam 10 malam sampai dengan Kamis jam 3 sore. Kita berdoa untuk Indonesia, untuk Jakarta, untuk keluarga kita, teman-teman kita. Kita rindu Tuhan akan memulihkan keadaan kita saat ini. Nah, adik-adik yang rindu memberikan persembahan juga bisa nih lewat rekening gereja Anak Terus Blessed dengan nomor yang tertera di layar kaca atas nama Kahen. Nah, dihimbaukan kembali adik-adik, kita tetap selalu menjaga kesehatan dan kebersihan, menggunakan masker, selalu mencuci tangan dan dengan air atau sabun, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, plus harus makan makanan yang sehat. Makan sayur ya kayak terutama, minum buah-buahan, minum vitamin, dan tidur yang cukup ya adik-adik ya. Walaupun selama di rumah kita nggak bisa kemana-mana, adik-adik tetap harus menjaga kesehatan dan kebersihan ya adik-adik ya, untuk menghindari pandemi ini ya adik-adik ya. Kita percaya Tuhan selalu melindungi kehidupan kita. Nah, ingatkan kembali adik-adik, kita harus selalu baca Alkitab. Pegangan kita, senjata kita apa? Alkitab ya adik-adik ya. Firman Tuhan. Di dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dan di dalam Mazmur 91, di dalam lindungan Allah, adik-adik tetap harus membaca Alkitab. Percaya Alkitab adalah firman Tuhan yang selalu menguatkan kita setiap hari, menjadi pedoman kita, menjadi kekuatan kita saat-saat ini ya adik-adik ya. Nah, plus kita juga harus berdoa untuk keluarga kita, untuk teman-teman kita, dan untuk Indonesia, untuk Jakarta. Siapa yang rindu Tuhan akan memulihkan keadaan kita? Boleh angkat tangannya. Siapa yang rindu? Semuanya rindu. Oleh karena itu, mari kita memiliki kerinduan untuk selalu berdoa dan baca Alkitab. Mari adik-adik. Demikian pengumuman dari kakak. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Siapkan Alkitabnya. Ya, kita akan pisah kelas. Ya adik-adik ya.
Bagi adik-adik yang belum mencantumkan nama kelasnya, tolong dicantumkan supaya pembagian kelasnya rapi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, tidak ada yang bolak-balik, ya, tidak ada yang makan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya adik-adik ya. Kita kelas. Nanti kakak hitung sampai 3, adik-adik tekan tombol join ya. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom. Shalom semua. Semua sudah kumpul di kelas ini kan ya. Faith, Love, Holy Spirit. Oke, siap kita dengar sharing firman Tuhan ya adik-adik ya. Shalom, selamat berjumpa kembali di hari Minggu ini. Kembali kita beribadah online lewat Zoom ini. Kakak harapkan dan doakan selalu kalian semua sehat, tetap semangat dan bersukacita ya. Nah, adik-adik kalau kakak lihat di screen ini, masih ada yang goyang-goyang dan gimana gitu ya. Coba cari tempat yang nyaman untuk kalian santai, tetapi kupingnya, hatinya dibuka untuk dengar firman Tuhan ini ya, adik-adik ya. Oke? Oke, kita mulai ya. Nah, adik-adik, teguh dalam pekerjaan Tuhan ya, judulnya. Oke, jelas semua kan screen-nya ada di sana, kalian bisa lihat screen-nya ya. Nah, apa sih itu teguh? Ya kan, kalau pekerjaan Tuhan kalian tahu kan? Atau di sini selain pekerjaan juga dalam kehidupan kita, ya, sebagian kalian kan belum ikut melayani secara langsung. Nah, juga ini dalam prakteknya dalam kehidupan kita. Nah, apa itu teguh adik-adik? Apa ya? Nah, tanda tanya. Siapa yang tahu itu teguh apa? Ada yang tahu teguh itu apa ya? Teguh kukuh berlapis baja. Tidak goyah, tidak goyah. Oke, terus siapa lagi? Banyak nih arti katanya, ternyata adik-adik teguh itu mengandung arti titik-titik. Coba mungkin Kak Siska coba lagi sekali. Nah, oh teguh itu sama dengan firm. Firm ini bahasa apa? Perancis apa Inggris nih? Inggris ya, firm, teguh. Jadi di kata firm, teguh ini mengandung arti, coba buka ya. Oh, tegas dia adik-adik. Teguh itu tegas, kuat, keras ya, kekeh, kukuh ya, erat, tetap hatinya ya, enggak pelin-pelan, enggak goyang ya. Nah, kemudian dari bahasa aslinya itu mengandung arti setia adik-adik ya. Jadi kalau orang teguh itu bisa dikatakan setia ya. Nah, terus ya next ya adik-adik kita lihat selanjutnya. Nah, ayat kita kenapa adik-adik teguh ini, tema ini adalah tema dari Opa Paul. Tema gereja kita sahabat Allah ya, diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 29. Kita baca bersama yuk. Oke, setiap orang yang ayat 24 ya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan ya, dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Next. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Nah, adik-adik, Kak balik ke sebelumnya bisa nggak ya? Kalau kaitan, oke. Nah, adik-adik di sini yang digarisbawahi tebal ya adik-adik ya. Orang yang apa? Mendengarkan perkataanku. Perkataan ini maksudnya perkataan Tuhan. Jadi firman Tuhan ya adik-adik ya. Orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Adik-adik mau kan dikatakan bijaksana ya? Tentu kita nggak mau dikatakan bodoh, tapi kita mau dikatakan bijaksana, berhikmat, pintar ya adik-adik ya. Nah kemudian, jadi kalau kita ada dalam Tuhan, adik-adik, Tuhan Yesus adalah yang melandasi hidup kita. Kita berharap bersama pada Tuhan. Dan dengar perkataan Tuhan, melakukannya kita bijaksana. Kemudian
tidak rubuh rumah kita, maksudnya iman kita tidak mudah rubuh karena dialasi oleh Tuhan, firman Tuhan dan Tuhan Yesus ya sebagai alas, sebagai dasar iman kita. Nah, adik-adik kita lihat selanjutnya ya. Ini apa? Next selanjutnya. Nah ini adik-adik contohnya ya. Di atas pasir, kalian coba lihat deh, rumah kalian itu di atas apa ya adik-adik berdirinya? Dasarnya apa? Rumah-rumah kalian. Ada yang berpasir nggak? Atau mungkin yang ada yang tinggal di tepi pantai, bikin rumah di sana gitu, deket-deket pantai. Enggak ya. Kalau pasir ini adik-adik mudah sekali roboh kan. Bayangkan misalnya ada tsunami kecil aja, ombak besar, ini rumah ini dilandanya, tentunya pasir-pasirnya ikut bergeser kan. Kalian pernah main di pantai bukan? Kalau kalian bangun rumah-rumahan di tepi pantai pakai pasir, gampang. Ini kan adik-adik ada ombak datang, langsung pasir, rumah pasir yang kalian bentuk itu akan ini ya, hanyut ya. Nah, demikian juga kalau kita bikin rumah di atas pasir, gampang sekali untuk roboh. Beda dengan kalau kalian lihat di sana ada juga gambar rumah di atas batu karang, rumah di dekat gunung ya. Nah, itu lebih kuat adik-adik karena kan keras kan dasarnya itu. Jadi tiangnya, pancangnya itu bisa sampai ke bawah ke dasar, jadi kuat juga adik-adik. Mungkin kalau ada gempa yang nggak terlalu skala besar tentunya itu tetap kokoh ya. Tapi kalau memang mungkin kalau rumah yang dibangun oleh manusia adik-adik bisa aja kan, kalau gempanya itu skalanya besar bisa juga dia retak ataupun bisa juga ini ya hancur. Tetapi ini kita, Tuhan Yesus ada dasar kita, Tuhan Yesus kuat, dia luar biasa, maha kuasa, kita tetap teguh ya adik-adik ya. Kemudian kita lihat lagi gambar selanjutnya apakah? Oh ini juga nih adik-adik. Kalau kita membuat menara gedung yang bertingkat itu, adik-adik kalian pernah nggak lihat pembangunan gedung-gedung ya? Itu dia bikin pondasinya tuh lama juga loh adik-adik. Dia dasarnya benar-benar dicor sampai dalam gitu ya, supaya kuat. Sehingga bisa menara itu tinggi sampai belasan bahkan puluhan lantai. Nah, kokoh kan adik-adik ya dibanding dengan yang rumah yang di atas pasir itu kan. Nah, demikianlah juga firman Tuhan tuh ini adalah perumpamaan yang dikatakan, diceritakan oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus memakai perumpamaan supaya kita ngerti dasar iman kita tuh jangan di atas pasir, tapi hendaklah di atas yang tanah, batu karang yang kuat. Ya adik-adik ya. Kemudian, nah tunggu ya Kak. Tunggu ya. Sebelum kita masuk ke ayat pokok kita, Kakak mau nanya dulu nih. Hal-hal yang bisa bikin kita goyah itu apa ya adik-adik ya? Hal-hal yang bisa bikin kita goyah seperti rumah di atas pasir itu. Hal-hal, contoh-contoh yang bisa bikin iman kita goyah. Apa adik-adik? Kakak mau lihat nih, siapa yang ada di kelas ini? Coba Felicia Kalista, contoh. John juga nih siap-siap apa yang bisa bikin kita goyah itu, kalau yang bisa bikin kita iman kita goyah kepada Tuhan itu apa? Ayo, boleh. Kalau John udah tahu duluan? Tidak taat. Oh, Felis. Iya? Felis apa? Tidak apa tadi? Kurang dengar? Tidak taat kepada Tuhan. Oh, gitu ya. Oke. Terus John? Rayuan iblis. Oh, digoda ya. Terus Jonathan? Christopher? Hal-hal yang bisa bikin kita goyah dalam iman kita pada Tuhan? Contohnya? Oke, kakak bantu ya. Kalian catat ya. Nah, menjauhi ibadah. Nah, ya kan? Menjauhi ibadah. Kalau kita nggak ibadah, adik-adik gampang. Seperti tadi John bilang, digoda iblis. Kita bisa goyang iman kita ya. Nah, jadi seperti dalam Ibrani dikatakan, coba deh, buka adik-adik Ibrani 10 ayat 25. Apa dikatakan situ kalau kita menjauhi ibadah? Ya, siapa yang cepat? Boleh angkat tangannya. Baca. Ibrani 10 ayat 25. Siapa yang sudah dapat? Ini kakak lihat
Christopher udah standby sama Alkitabnya nih, Ibrani 10 ayat 25. Udah dapat siapa? Ayo, ini ayat hafalan juga loh, Ibrani 10 ayat 25. Yuk, baca bersama. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti biasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Amin ya adik-adik. Nah, jadi kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ya adik-adik ya. Nah, kemudian apa yang bisa bikin kita goyah? Oh, masalah adik-adik, kesulitan ya. Masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari, kesulitan bisa aja bikin goyah. Jadi kita harus hati-hati nih adik-adik ya. Terus doa, permohonan, harapan yang belum terkabul, tercapai. Adik-adik punya doa-doa harapan cita-cita? Tentu punya ya. Nah, terus kita doakan ya adik-adik, belum terkabul, belum dijawab Tuhan, nggak apa-apa, kita terus berdoa ya, dan kita percaya beriman. Jangan Tuhan pasti akan jawab pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jangan kita jadi goyah dan jadi males doa, enggak ya adik-adik ya. Terus kita berdoa. Kemudian iman yang negatif. Nah, tadi pagi adik-adik ibadah umum siapa yang ikut? Mungkin sebagian kalian ada papa mama juga yang dengar firman Tuhan tadi pagi. Iman yang negatif katanya. Apa itu adik-adik? Oh, itu kekhawatiran, ketakutan, iman yang negatif itu ya. Jadi itu bisa membuat iman kita goyah juga adik-adik. Kalau ada kekhawatiran, ketakutan, sehingga kita tuh jadi melihat masalah kita tuh besar dan kita lupa melihat Tuhannya. Nah, tetapi kita harus beriman positif ya, berharap bersandar pada Tuhan, melihat fokus hanya kepada Tuhan Yesus, Allah yang Maha Besar ya. Kemudian, yang membuat kita tetap teguh apa adik-adik? Sebaliknya, ayo, yang membuat kita teguh apa? Christopher, apa nih? Membuat kita teguh, beriman pada Tuhan. Itu yang di depan kamu apa, Christopher? Kamu lagi pegang apa? Alkitab. Iya, betul. Nah, jadi isi pikiran kita dan hati kita dengan firman Tuhan ya. Baca setiap hari ya yang dikatakan, diumumkan oleh Kak Sansan tadi. Sudah belum dihafalin tuh Mazmur 23, Mazmur 91 ya. Tiap hari baca ya adik-adik ya. Nah, kemudian adik-adik berdoa dan memuji Tuhan. Nah, itu juga bisa membuat iman kita teguh. Berdoa terus ya adik-adik ya. Oh Kak, saya berdoa, doanya pas makan pagi, siang, malam. Oh, bukan itu adik-adik, itu memang kita harus berdoa. Tapi doa secara pribadi, saat bangun tidur, sebelum tidur, kita harus berdoa ya. Kemudian memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya. Jadi adik-adik, kalau kalian misalnya, aduh bete nih bosen ngapain ya? Oh, ya udah kita menyanyi aja, memuji Tuhan. Kita dengerin sekarang kan YouTube banyak lagu-lagu atau kalian punya daftar lagu, nyanyikan aja adik-adik. Kita karaoke sendiri aja di kamar kita nyanyi ya. Mungkin kan selama ini ibadah online kita kurang puas untuk mengeluarkan suara kita. Nah, kita di rumah sendiri di kamar kita bisa kita sambil menyanyi ya, memuji Tuhan. Kemudian setia ibadah tadi ya, dari sebenarnya setia ibadah tetap melayani. Yang adik-adik ini kakak-kakaknya ya, tetap melayani. Kita adik-adik semua tetap ibadah, walaupun ada hal-hal yang mungkin menjadi halangan atau apa gitu, adik tetap kita beribadah. Seperti tadi, mungkin lagi ibadah kita suaranya hilang-hilang, Kak, gimana nih Kak, saya mau nyanyi, tapi kok nggak kedengeran musiknya, gimana mau nyanyi, itu kakak lagi nyanyi di kata yang mana, saya nggak bisa ngikut. Ya udah, bersyukur aja adik-adik, itu mungkin sinyalnya kadang turun naik gitu ya. Tetap kita mau berusaha untuk tetap menikmati ibadah kita ya adik-adik ya. Nah, itu adik-adik yang membuat kita tetap teguh pada Tuhan ya. Kalian ingat kan, dicatat ya nih, ntar ada pertanyaan, jangan ntar Kak Sansan atau koordinator kelasnya akan nanya loh. Oke, next Kak. Sekarang ayat kita nih, 1 Korintus 15 ayat 58. Yuk adik-adik kita baca bersama ya. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Nah, adik-adik, ya kita next ya. Ini Rasul Paulus mengingatkan kita untuk apa? Ayo, yang pertama ya, ada 4 poin katanya ya. Berdiri teguh
Nah, adik-adik dalam pelayanan, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, perlu kesetiaan iman untuk melayani Tuhan. Ya, jelas itu ya. Nah, terus senantiasa pegang teguh pada ajaran firman Tuhan. Pegang erat firman Tuhan, adik-adik. Banyak sekarang ini motivator ataupun ajaran-ajaran yang membuat kita bisa membelokkan iman kita, adik-adik. Tapi kalau kalian dasarnya sudah tiap hari baca firman, dengar firman, kalian tahu yang benar, kalian tahu yang berkenan pada Tuhan, dan kalian tidak mudah untuk dibujuk untuk hal-hal yang negatif ataupun untuk mempercayai hal-hal yang tidak-tidak ya. Oke, terus kemudian Rasul Paulus mengingatkan kita jangan goyah ya, miliki iman yang kuat sehingga kita dapat sungguh-sungguh melayani Tuhan Yesus ya. Kemudian katakan apa lagi? Oh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, adik-adik kita harus rajin bersemangat dalam pekerjaan Tuhan, rajin bersemangat dalam berdoa, rajin bersemangat dalam ibadah baca firman. Ingat itu adik-adik ya. Kemudian apakah dalam persekutuan kita dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Adik-adik percaya dalam kita beribadah ini nggak sia-sia. Tuhan melihat, Tuhan mencatat, oh hari ini anak-anakku siapa ini banyak di sini, ada berapa kelas ini 20-an ya, 20-an kita beribadah pada Tuhan dengan sikap yang baik, dengar firman Tuhan ya. Ada teman-teman kita banyak nih, ada Tasya, Theodora, David, Jonathan, Angel, semua ya yang ada di kelas ini, Rena, Raymond ya. Semua kita tetap rajin ya, tetap kita mungkin aduh Kak capek, Ci, capek nih saya mungkin belum sarapan, mungkin ibadah, tetap aja adik-adik ya, kita tetap berusaha untuk ikut ibadah dulu ya. Nah, kita percaya berkat Tuhan pasti akan kita terima ya. Pertolongan Tuhan selalu tersedia bagi anak-anaknya yang selalu berharap pada Tuhan, adik-adik. Amin. Nah, adik-adik kakak mau nanya nih. Selama ini apa masalah yang kalian hadapi nih dalam kehidupan ini? Masalah yang dihadapi, apa permohonan doa kalian? Biasanya tuh kalau adik-adik tuh berdoa tuh memohon apa adik-adik kepada Tuhan? Terus kalau misalnya doa kalian belum dijawab, apa yang kalian lakukan? Banyak ya pertanyaannya ya, maksud kakak ini sebagai pemikiran juga adik-adik ya. Supaya kalau misalnya hal itu, mungkin sekarang kalian, enggak kak, biasa aja, semua oke, oh bagus. Tetapi misalnya andaikan hal itu kalian hadapi, kalian udah tahu gitu ya, oh kalau saya belum dijawab Tuhan, ya udah, tetap berdoa, tetap semangat, tetap melakukan firman Tuhan ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan kakak ya. Bagaimana jika saat ini kan jam ibadah kan, jam 11 hari Minggu, terus ada teman yang mengajak kalian main. Terus ada acara yang menarik atau games online pada jam yang sama dengan ibadah. Apa yang kalian lakukan adik-adik? Prioritasnya kemana nih? Kalau kakak lihat, iya ibadah ya. Kalau kakak lihat di sini, kalian kalau ini kan ada partisipannya nih 29. Kalau kakak kurangi kakak-kakaknya, berarti ada sekitar 25 adik-adik yang luar biasa yang menyediakan waktunya untuk beribadah. Ya, luar biasa kalian ya. Kakak berdoa kalian selalu diberkati Tuhan, diberikan kepintaran dalam sekolahnya tentunya ya. Oke, nah sekarang kakak mau tanya kakak-kakaknya. Tadi kan nanya adik-adik ya. Kakak mau nanya kakak-kakaknya nih. Salah satu kakak atau beberapa kakak yang bisa menjawab ya. Selama pelayanan selama ini ada nggak kak masalah kesulitan yang kakak hadapi? Terus doa harapan cita-cita yang belum dijawab oleh Tuhan, yang belum tercapai gitu. Ada nggak kak? Kak siapa nih ya? Kak Sansan deh. Ada kak? Ada Kak. Oh ada ya. Terus gimana kak? Kalau belum dijawab kakak, bagaimana kak? Tetap Kecewa atau kalau
Kalau dalam diri saya sih tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Walaupun kita ada rasa khawatir, takut, dan ada doa yang belum dijawab, tetap terus berdoa bahwa Tuhan yang punya segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Jadi kalau aku sih gitu sih, Pak. Iya. Oh, mantap ya. Jadi tetap ya. Oke, luar biasa. Jadi bisa menjadi contoh adik-adik ya. Walaupun kakak-kakaknya juga adik-adik, bukan berarti kakaknya udah, waduh, udah pelayanan, udah ini itu jadi kayak malaikat. Enggak juga adik-adik ya. Kita semua sama masih manusia. Tetapi bagaimana cara kita untuk menghadapi, menjalani hidup ini, itu yang kalian bisa mengambil contoh adik-adik ya. Jadi kakak-kakaknya juga ternyata punya doa-doa harapan yang dipanjatkan pada Tuhan. Dan walaupun belum dijawab, belum tercapai, tapi tetap kita mau melayani pekerjaan Tuhan, terus melayani sampai Tuhan Yesus datang ya, adik-adik. Tetap setia kan, tadi teguh itu artinya setia juga adik-adik ya, setia dalam Tuhan, setia dalam pelayanan, setia dalam mengiring, mengikut Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, kemudian next slide. Nah, jadi ini adik-adik ya, apapun masalah yang kita hadapi, mari kita tetap berdiri teguh, tetap setia dalam Tuhan Yesus. Karena Tuhan telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Di ayat ini, adik-adik, ayatnya, Kak. Next. Iya, di 1 Korintus 15 ayat 57, adik-adik baca bersama ya. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin ya. Percaya Tuhan Yesus sudah memberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus memberikan kita kemenangan. Nah, jadi kita bersyukur aja, percaya saja adik-adik. Semua baik dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Sudah mempunyai rancangan yang indah untuk setiap kita. Amin ya. Nah, next-nya Kak. Nah, adik-adik kakak punya gambar ini. Kakak mau share ya. Ini tadi kan, ini kebun. Iya, ini ada kebun, tapi ini bukan kebun kakak sih, adik-adik. Ini gambar, sebagai contoh gambaran ya. Dan juga ada gambar peternakan. Itu hewan apa adik-adik ya? Jelas nggak? Kelihatan? Ayam dan bebek. Iya, tadinya tuh kakak mau mintanya tuh gambar ini. BB, tahu nggak gambar BB? BB tahu nggak adik-adik? Apa itu singkatannya BB? Babi. Iya, betul. Babi. Benar. Iya, kalau singkatnya BB, babi ya. Maksudnya gini, kakak kan, orang tua kakak kan tinggal di Bangka. Jadi kami itu, orang tua kakak itu punya, selain rumah di sana kan, kalau di daerah itu kan luas-luas ya. Oh, suaranya kecil. Masa? Jelas? Now? Jelas ya? Jelas, suara? Kak. Oke. Jadi rumah orang tua kakak tuh di sekelilingnya kan ada kebun adik-adik ya. Jadi karena mereka kan sudah usia pensiun, jadi mereka dikit-dikit bercocok tanam, menanam pepaya, terus ada buah jeruk, jambu gitu. Nah, tetapi adik-adik karena musim, kadang kan musimnya kita harapkan sekarang ini bulan apa nih? September udah musim hujan ya. Nah, tapi kadang lagi musim hujan dia panas, lagi musim panas dia hujan. Jadi kadang cuaca mempengaruhi tanaman juga adik-adik ya. Terus ada lagi hama, terus ada lagi gangguan-gangguan. Jadi yang diharapkan aturan ada buahnya, belum berbuah juga adik-adik. Terus ke mama kakak tuh kadang cerita, ada pohon ini, tapi ini jambu ya, contoh jambu udah berbunga, udah ada putiknya, jadi kita harapkan dia akan jadi buah dong. Tetapi ya datang hujan adik-adik, hujan lebat. Hujan lebatnya itu membuat putik-putiknya jambu itu berguguran. Terus alpukat juga begitu adik-adik. Buah-buahnya yang calon buah itu bunga-bunganya berguguran. Ya, dia udah membayangkan mau makan jambu, makan alpukat, ya nggak jadi gitu ya, belum jadi. Jadi mengharapkan lagi nanti dia
tumbuh lagi. Nah, kemudian adik-adik, ayam-ayam juga mama kakak ada pelihara ya, ayam-ayam beberapa, terus ada seneng kan ya, terus ada belasan, ada puluhan ayam-ayam gitu ya. Tetapi adik-adik, ternyata ada yang memangsa gitu loh, sehingga kok ayamnya berkurang. Terus kadang ditemukan ayamnya sudah mati gitu adik-adik, sudah apa? Sudah wafat ayamnya, sudah tinggal maksudnya udah tinggal gitu, kesian gitu beberapa. Oh ternyata adik-adik ada yang memangsa gitu ya. Ada UU, tahu siapa UU? Apa itu UU? Hewan apa? Monyet. Ular. Nah iya itu snake ya. Sampai apa namanya menyebutkan itu kayaknya sebel gitu ya, masih UU ya. Nah snake ya. Nah terus dimakan ternyata adik-adik, makanya ya berkurang gitu. Terus kalau apalagi musim hujannya itu kadang dia ada gitu malam-malam, tengah malam dimangsa adik-adik. Nah kakak perhatiin kadang-kadang ya ayam itu pernah kalau kakak ke sana ya, ayam-ayam itu sampai takut ya sama snake itu, dia tidurnya di atas pohon adik-adik. Lucu kan, ayam nggak bisa terbang tapi dia bisa terbang dikit-dikit dan manjat pohon, dia tidur di atas pohon karena takut sama snake. Nah terus ada lagi adik-adik, bebe, ada pelihara bebe juga, tetapi kemarin itu karena COVID, jadi ternyata adik-adik ya, si bebe ini juga tidak kuat dengan si COVID itu, sehingga dia juga wafat juga si bebenya adik-adik. Jadi lagi pelihara ya wafat, induknya pula ya, pertama anak-anaknya, terus induknya juga. Jadi akhirnya sedih nggak adik-adik kalau kita memelihara sesuatu kemudian tidak ada lagi gitu, hilang ataupun mati ya, nggak bisa lagi untuk dipelihara, nggak ada lagi yang bisa kita urus, dan semuanya jangankan untuk dimakan, jadi nggak kebayang untuk nggak bisa dijual dan sebagainya. Nah mama kakak juga sedih gitu lagi cerita itu ya, tapi kakak terus bilang ya udah bersyukur aja gitu ya, nanti pasti ada lagi dan digantikan lagi gitu adik-adik. Nah kakak bersyukur, mama kakak juga sedihnya nggak lama-lama, tetap setia, tetap berharap kepada Tuhan, tetap berdoa adik-adik. Jadi ini kakak sampaikan sebagai contoh ya, ada hal-hal masalah yang kita hadapi sehari-hari, tetapi biarlah itu membuat iman kita tetap teguh kepada Tuhan, tidak membuat kita goyah ya adik-adik ya, tetap kita mau berdoa, berharap kepada Tuhan. Jangan karena hal itu kita jadi males jadi gini-gini, enggak adik-adik ya. Mari kita tetap teguh, karena hal itu menyenangkan Tuhan ya kalau kita tetap setia. Walaupun ada hal-hal yang tidak mengenakan, tetap kita maju terus. Amin adik-adik. Next slide, Kak. Nah, ini ayat hafalan kita. Yuk baca bersama yuk. Dicatat ya, untuk minggu depan kalian bisa hafalkan Efesus 6 ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Oke, baca sekali lagi ya adik-adik ya, speakernya boleh dinyalain kok. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Iya. Nah, kakak mau lihat nih, kalian muka-muka kalian mana yang kok sebagian nih ngumpet nih. Ray dan Ray. Mana fotonya nih, fotonya, mukanya mana Ray and Ray? Twin brothers. Oh, malu nih nggak tampak. Kakak suka lihat semangat Ray dan Ray ini ya, kalau lagi ibadah setia, tiap minggu kayaknya nih hadir nih ya. Dan suka dengan kalian semangat. Nah, yang lain juga tentu semangat. Cuma bisa untuk muka-mukanya diperlihatkan dong. Jadi pas lagi nyanyi kakaknya lihat, oh iya dia ikut juga. Lagi dengar firman, baca Alkitab, dan berdoanya sungguh-sungguh gitu ya. Nah, adik-adik, jadi sekali lagi kakak ingatkan, mari kita tetap setia ya, tetap teguh dalam Tuhan. Semua kalian yang ada di sini luar biasa. Tetap pertahankan, tetap setia ya. Kemudian ada lagi Kak? Oh iya, Kak mau naikkan pujian ini. Kalian bisa semua kan lagu ini? Kita ini refnya aja ya.
Kita bisa nyanyi bersama. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, kakak mau dengar suara kalian? Bisa buka audionya, kita nyanyi bersama ya. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita tutup mata, kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah dengar sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus, kuatkan setiap kami untuk kami tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, dalam mengiring Tuhan, dalam mengikut Tuhan. Kami tetap setia dalam beribadah, berdoa, membaca firman-Mu Tuhan. Kami tetap setia untuk mengasihi Tuhan sampai Tuhan datang. Sampai akhir hidup kami. Kami, Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, coba buka kameranya. Buka kamera, terus kita kasih jempol untuk Kak Atyat. Kasih jempolnya mana jempolnya? Kasih jempol, bilang terima kasih Kak Atyat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih Kak Adet. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama adik-adik. Thank you. God bless. Juga adik-adik sudah mendengarkan dengan baik. Nah, jangan lupa ya adik-adik, ayat hafalan untuk minggu depan dihafalkan. Nanti videonya boleh kirimkan ke kakak atau ke Kak Sansan. Nah, untuk doa penutup, saya serahkan kepada Kak Hena. Shalom adik-adik. Shalom. Mana semangatnya nih? Halo. Masih semangat ya adik-adik. Kita tetap ibadah online. Kita tetap Zoom ibadahnya. Supaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah ibadah kita ya. Di ibadah kita siang hari ini, kita diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh puji-pujian. Biarlah Tuhan disenangkan oleh puji-pujian kita. Coba, yang ibadahnya sungguh-sungguh, coba tadi angkat tangannya. Boleh angkat tangannya yang ibadahnya sungguh-sungguh dari awal sampai akhir. Oke, sungguh-sungguh ya. Tuhan melihat, kakak-kakaknya mungkin nggak melihat adik-adik satu persatu, tapi Tuhan Yesus melihat kalian semua. Ya, jadi tadi Kak Atit katakan, kita harus tetap setia. Setia dalam hal apa? Berdoa, baca firman, beribadah. Oke, satu lagi adik-adik, sama adik-adik ada yang mungkin masih sekolah online, adik-adik juga harus setia sekolah, belajar dengan rajin, ya. Kalian kewajiban kalian sebagai anak-anak Tuhan dan kalian juga harus jadi pintar, harus sekolah yang rajin, ya adik-adik ya. Tadi ada 4 hal nih, Kiana mau tanya sama Benaya, yang membuat kita teguh apa ya Ben? Benaya? Yang membuat kita teguh, tadi apa Kak Atit katakan? Ada 4 hal loh. Oke, berdoa. Terus? Membaca firman. Feodora, ada Feodora? Feodora apa lagi Feodora?
Coba Kak Ena mau lihat, mana mukanya, dibuka aja audionya. Ya, kameranya dibuka. Theodora ada, apalagi selain berdoa, baca firman. Yang Rasul Paulus katakan ya di 1 Korintus. Berapa tadi? 1 Korintus 15 ayat 58. Ya, ada 4 hal loh. Berdiri teguh, jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persekutuan Tuhan itu jerih payah kita nggak akan sia-sia. Tuhan mencatat, Tuhan melihat. Ya, apapun yang kita kerjakan. Ya, adik-adik, coba katakan haleluya sebanyak 3 kali. Kita mau bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Karena Tuhan sudah pimpin ibadah kita siang hari ini ya. Oke, siap adik-adik? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Haleluya. Jadi ya adik-adik, ibadah kita siang hari ini biarlah firman Tuhan yang kalian dengarkan boleh menjadi berkat buat adik-adik kalian semua ya. Adik-adik semua. Biarlah seperti benih yang tumbuh subur di dalam kehidupan kita semua ya, supaya iman kita semakin kuat dan harus dipupuk dengan kebenaran firman Tuhan dan minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk memampukan melakukan firman Tuhan. Ya, bukan badannya yang besar yang membuat kita kuat, tetapi hanya kuat kuasa firman Tuhan yang memampukan kita semua. Ya, menghadapi masalah yang sedang sakit, kita tetap berharap Tuhan berikan kesembuhan. Ya, yang ada masalah, kita tetap berharap, kita tetap berdoa, Tuhan berikan jalan keluar. Ya, apapun masalahmu, kita harus tetap kuat. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Ya, oke adik-adik, yuk kita berdoa. Ada lagi Kak Sansan yang mau disampaikan? Nggak ada ya, oke yuk let's pray. Tutup matanya semuanya, kita akhiri ibadah kita siang hari ini ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat siang hari ini. Tuhan, kami sudah akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan yang memberkati kami semua dengan puji-pujian. Tuhan sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan dapat merema dalam setiap kehidupan kami. Firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Firman Tuhan yang membuat kami tetap teguh di dalam Tuhan, tetap semangat dalam melayani pekerjaan Tuhan, dalam beribadah, berdoa, di dalam membaca firman Tuhan. Biarlah kami tetap terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kami tidak mampu sendiri, tetapi kami percaya Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus untuk kami tetap terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Engkau yang ada dalam kami sehingga kami boleh kuat Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang memberikan jalan keluar. Apapun yang menjadi sakit penyakit kami Tuhan, kami percaya Tuhan yang sembuhkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter, karena darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib yang akan menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati adik-adik kami yang sudah mengikuti ibadah online. Biarlah Tuhan berikan juga berkat kesehatan, berkat kepintaran di dalam sekolah online Tuhan. Berkat apa yang menjadi kebutuhan adik-adik kami, semua ini Tuhan yang mencukupinya Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua adik-adik kami dalam pekerjaan dan usahanya Tuhan. Di masa sulit ini Tuhan kami percaya ketika kami terus berharap kepadamu Tuhan. Tuhan yang akan memberikan semua kekuatan. Tuhan semua memberikan semua yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur, untuk berserah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati juga kakak-kakak yang sudah melayani, biarlah Tuhan berkati dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami, Tuhan yang memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa Indonesia, kami tetap terus berdoa pulihkan bangsa kami. Kau berkati bangsa kami cinta bangsa kami Tuhan,
Kau memberkati Bapak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden, seluruh staf dari jajaran tertinggi maupun terendah Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan yang daripadamu Bapak. Indonesia penuh dengan pertobatan, dan mereka yang belum percaya kepadamu Tuhan, boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk GPDI Sahabat Allah, untuk Opa dan Oma. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah Tuhan tetap selalu memberikan hikmat untuk Opa dalam mengembalakan gereja kami Tuhan. Berkati seluruh jemaat GPDI Sahabat Allah. Berkati dalam pekerjaan dan usaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati juga gereja anak Pleskit Tuhan, untuk keahlian sebagai kadep kami. Biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan berkat-Mu tercurah atas kehidupan keahlian. Berikan hikmat di dalam memimpin kami sebagai gereja anak Pleskit ini Tuhan. Berkati seluruh PGA Pleskit dimanapun kami berada, tetapi kami tetap satu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati di dalam kami melayani anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada kami Tuhan. Berikan kami kemampuan, berikan kami kesehatian Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, tetapi kami percaya Tuhan mengikatkan kami dengan tali kasih-Mu Bapa. Adik-adik, kita angkat tangan kita mau doa berkat. Karena itu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketahuilah Tuhan Yesus menyertai-mu sampai pada kesudahan zaman. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau terus naik-naik menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang adik-adik lakukan, Tuhan Yesus akan buat berhasil. Masa depanmu, masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Karena itu, adik-adik, kita akan menerima doa berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Adik-adik yang diberkati katakan, amin.